Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Marlito Atamba dari Prodi Pendidikan Bisnis Unimed Stambu tahun 2023. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran, yang mana akan ada dua strategi pembelajaran yang akan saya bahas, yakni strategi pembelajaran induktif dan inquiry. Kita simak videonya. Baik, sebelum masuk ke dalam materi utama, pertama kita bahas adalah strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Ini melibatkan serangkaian langkah atau metode yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Strategi pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama adalah strategi pembelajaran induktif. Pembelajaran induktif merupakan proses memberikan presentasi kepada siswa tentang contoh atau ilustrasi topik yang akan dipelajari, kemudian membimbing siswa berpikir sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa modul pembelajaran induktif mencakup proses pembentukan konsep khusus, perhatian atas logika, dan kepekaan akan bahasa. Mengapa saya tertarik dengan strategi ini? Yaitu karena strategi pembelajaran induktif ini kita langsung bisa memberi contoh ilustrasi atau topik kepada anak peserta didik kita, sehingga dengan itu kita bisa langsung secara tidak langsung bertukar pikiran dan mengajak anak didik kita untuk berpikir sampai akhirnya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jadi untuk berikutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan berdiri sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Jadi seperti pada gambar yang kita lihat, bahwa proses pembelajaran inquiry ini mencakup ask atau bertanya, investigate atau investigasi, create atau menciptakan, diskusi. Ya, betul. Pada proses ini mahasiswa atau peserta didik kita ajak untuk berdiskusi dan kemudian kita melakukan refleks. Jadi dengan metode seperti ini, maka peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi yang kita bawakan. Mengapa saya tertarik dengan strategi pembelajaran ini? Itu karena jika kita lihat dari proses pembelajaran inquiry ini, jadi di sana siswa atau peserta didik kita beri kesempatan untuk bertanya, menciptakan atau memberi tanggapannya, dan setelah itu kita kasih waktu mereka untuk refleksi atau sedikit pemahaman lebih lanjut. Jadi dengan proses pembelajaran seperti ini, maka peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi-materi yang kita sampaikan. Baik, untuk yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Untuk kekurangannya, memerlukan waktu yang lebih lama untuk merencanakan dan melaksanakan. Tentu karena proses pembelajaran ini memiliki tahap-tahap. Dan untuk yang kedua adalah membutuhkan keterampilan pengajaran yang tinggi dari guru untuk memfasilitasi proses inquiry. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua materi pelajaran dalam situasi penanaman modal. Itu karena dalam sementara itu, sekolah pemegang saham di PT tertutup bisa setara dengan jumlah pendirinya. Jadi bisa bertambah jumlah 2 orang atau lebih. Sumber daya. Ada 2 klasifikasi PT tertutup yang berkaitan dengan memegang saham, yaitu meliputi tidak efektif 1. Murni tertutup. Tidak ada dukungan penuh dari siswa atau kurangnya motivasi dari siswa. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mendorong ketertiban aktif siswa dalam pembelajaran, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan keterampilan berpikir kreatif, mendorong eksplorasi dan penemuan sendiri yang dapat meningkatkan pemahaman konsep,
mengembangkan kemandirian belajar dan rasa ingin tahu. Materi selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran induktif. Kelebihannya yaitu mendorong pemikiran kritis dan analitis karena siswa harus mengamati data atau contoh konkret untuk mencapai kesimpulan. 2. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam mengembangkan konsep atau prinsip. Menghargai keberagaman siswa karena kemungkinan mereka untuk mencapai kesimpulan. 4. Memungkinkan siswa untuk memahami dan menginternalisasi konsep dengan lebih mendalam karena mereka mengalami proses penemuan sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan motivasi belajar karena melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri yaitu memerlukan waktu yang lebih lama karena proses pengumpulan data atau pengamatan seringkali memakan waktu. Tidak selalu efisien untuk topik-topik yang kompleks atau abstrak karena membutuhkan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar sebelum mencapai kesimpulan. 3. Membutuhkan keterampilan pengajaran yang canggih dari guru untuk memandu siswa melalui proses pengamatan dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir mungkin tidak cocok untuk semua jenis siswa atau situasi pembelajaran, terutama jika siswa membutuhkan bimbingan yang lebih langsung atau terstruktur. Baik, sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.